yakni kehadiran Sylvester Matutina, ini relawan Jokowi yang rencananya dia akan menghadiri sidang peninjauan kembali yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini kaitannya dengan vonis dia yang sudah inkrah di Mahkamah Agung, yakni 1,5 tahun penjara karena penghinaan terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Nah, banyak orang mengapa menunggu-nunggu karena Sylvester Matutina ini kan selama ini katanya tidak menghilang, tidak bisa ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena kasus yang sudah inkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap dan harusnya dia segera masuk penjara itu sudah dijatuhkan oleh hakim pada tanggal 16 September 2019. Sampai sekarang kan dia juga belum dijebloskan ke penjara. Alasannya dari kejaksaan itu karena dia menghilang. Nah, kalau sekarang dia hari ini mestinya tadi dia hadir, ini kan harusnya menjadi momen Kejaksaan Agung nggak bisa ngeles lagi bahwa dia harus ditahan ya karena alasannya apa, sudah muncul di pengadilan kok tidak juga ditahan. Tapi ternyata Sylvester Matutina hari ini tidak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan akhirnya ya sidangnya ditunda sampai pekan depan. Ini menurut hakim karena alasannya yang mengajukan peninjauan kembali ini tidak hadir, ya maka ditunda sepekan yang akan datang. Nah, yang cukup menarik itu adalah alasan yang diajukan kenapa dia tidak hadir. Kalau menurut versi pejabat humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rio Barteng, katanya dia ini menderita chest pain, ini apa, nyeri di dada gitu. Tapi menurut rekan dia Adi Darmawan, ini sekjen Peradi Bersatu ini yang orang selalu mendampingi Sylvester Matutina, dia menderita tifus. Mana yang benar? Mana yang benar tentu saja kita tidak tahu, tapi yang jelas kita lebih baik berpegang surat resmi yang diajukan ke majelis hakim yang sebutkan bahwa dia menderita chest pain dan harus istirahat 5 hari dan dia dirawat di rumah sakit Cinere ini di Depok. Jadi dari sini sebenarnya juga, ini kan sudah ketahuan di mana posisi dari Sylvester Matutina. Nah, artinya kalau menurut keterangan dari surat yang disampaikan oleh pengacaranya kepada hakim, dia berada di rumah sakit dan harus di rumah sakit Cinere dan harus beristirahat selama 5 hari. Harusnya ini tidak ada alasan untuk Kejaksaan Agung juga tidak mengecek dong ya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tepatnya yang harusnya melakukan eksekusi. Benarkah bahwa Sylvester Matutina itu dirawat di rumah sakit Cinere, dan kalau dia betul ada di rumah sakit Cinere kan sebenarnya jaksa juga bisa langsung menahan. Tentu saja kan dengan pertimbangan karena dia sedang sakit itu bisa dibantarkan, ditahan dulu baru dibantarkan. Dengan cara seperti itu berarti kan jaksa itu sudah melakukan eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Tidak seperti sekarang sudah berlangsung 5 tahun sebelum juga dieksekusi dan alasannya karena yang bersangkutan itu menghilang. Nah, sekarang jelas kok dia menyatakan bahwa dia ada di rumah sakit Cinere. Tinggal dicek oleh kejaksaan. Kalau ternyata dia tidak ada di situ kan berarti dia membohongi Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan. Saya kira ini merupakan akal-akalan baru ya dari Sylvester Matutina ataupun pengacara untuk menghindari itu. Karena mungkin tadinya dia tidak menduga bahwa pengajuan PK ini bisa berdampak pada penangkapan dia. Karena ini kita bisa menduga bahwa ini adalah cara dia untuk menghindari ditahan. Kenapa? Karena dengan dia mengajukan PK dan kalau kemudian ternyata PK-nya kemudian dikabulkan oleh majelis hakim dan dia dibebaskan, dia tidak perlu ditahan lagi. Tapi yang dia lupa bahwa PK itu meninjau kembali itu tidak menunda proses eksekusi yang sudah inkrah, ya sudah berkekuatan hukum tetap, itu pertama. Jadi walaupun dia mengajukan PK dan sidangnya sedang berlangsung, tapi dia tetap harus masuk penjara. Yang kedua, ini yang jadi serius. Untuk mengajukan PK itu dia yang bersangkutan itu sesuai dengan saya sebut sebelumnya dalam pasal 265 KUHP kita, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 2 itu kan dia harus datang sendiri dan menandatanganinya. Kenapa? Karena dia kan tidak sedang ditahan atau berada di lembaga pemasyarakatan. Kalau dia berada di lembaga pemasyarakatan ditahan, dia bisa diwakili oleh pengacaranya. Itu dari KUHP. Dari surat edaran dari Mahkamah Agung juga dijelaskan bahwa kalau dia tidak hadir, dia itu batal diajukan ke Mahkamah Agung kalau tidak hadir menandatangani dokumennya. Jadi sekarang ini statusnya yaitu dia belum diajukan ke Mahkamah Agung. Jadi baru minggu depan. Saya kira ini mungkin skenario yang bolong, yang luput dari strategi Sylvester Matutina. Dia mungkin tidak menyadari kalau banyak orang yang memahami bahwa aturan
dan semacam itu. Saya tidak tahu apakah pengacara yang tidak paham, atau saya kira nggak paham, nggak mungkin, atau mereka nganggap ini jangan-jangan orang bisa saja lupa, dan kemudian kejaksaannya pura-pura lupa. Nah, itu mungkin saja bisa terjadi itu. Tapi kalau kemudian dia hari ini datang, itu memang menimbulkan dilema tersendiri. Saya kira dilema utama itu adalah dari kejaksaan. Kalau kemudian Sylvester itu datang ke pengadilan dan kemudian dia menandatangani dokumen pengajuan peninjauan kembali, dan kemudian dia tidak ditangkap oleh kejaksaan, ini akan memberikan semacam justifikasi terhadap publik yang memang terjadi pembiaran yang dilakukan oleh kejaksaan, bahwa kalau selama ini kejaksaan menyatakan bahwa dia tidak bisa ditangkap karena dia menghilang, maka ya sekarang tidak ada alasan lagi karena sudah di depan mata. Kan saya sebelumnya juga menyebut bahwa jarak antara kejaksaan negeri Jakarta Selatan dan juga pengadilan negeri Jakarta Selatan dia nggak terlalu jauh lah, masih sama-sama di lingkungan Jakarta Selatan gitu. Kalau ada kemacetan dengan foreigners dengan apa juga bisa kejaksaan itu segera tiba di pengadilan negeri Jakarta Selatan gitu. Ini yang saya menduga bahwa mungkin mereka tadinya menduga bahwa ini orang mungkin tidak menyadari, atau ini ada skenario yang bolong dari skenario akal-akalan yang disiapkan oleh Sylvester Matutina. Karena kalau sampai kemudian dia hadir dan kemudian kejaksaan tidak menangkap, seperti saya sebutkan tadi, dampaknya bukan hanya terhadap kejaksaan tapi juga terhadap pemerintahnya Prabowo. Ini memang nggak serius dan berarti ada yang melindungi Sylvester Matutina. Nah, tetapi kalau kemudian dia ditangkap, ini kan yang jelas ini yang tidak dikehendaki, karena sangat terlihat sekali kenapa selama 6 tahun itu kemudian dia tidak ditahan, ya karena ada yang melindungi. Kita tahu kalau kita secara kronologis kita hitung misalnya tanggal 16 September 2019, pada saat itu adalah akhir masa jabatan dari Joko Widodo, tetapi dia kan sudah dipastikan terpilih kembali untuk menjadi presiden periode yang kedua, yakni periode 2019 sampai 2024, dan itu selama periode terakhir pemerintahnya Jokowi dia aman-aman saja, tidak ada proses eksekusi. Kalau sebelumnya alasannya yang disampaikan oleh Anang Supriyatna, ini Kapus Penkum Kejaksaan Agung yang waktu itu dia menjadi kepala Kejaksaan Negeri Jakarta. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman ya masalah Filister ini masih perbincangan heboh di media sosial, yang dimana teman-teman yang dilakukannya kepada Pak JK ya atas fitnah dan juga pencemaran nama baik. Ya tentu dalam hal ini teman-teman ya masyarakat Indonesia yang menunggu ya hasil dari pengadilan kejaksaan, dan untuk itu sudah ditentukan teman-teman bahwa ya Filister itu dijatuhkan hukuman 1 tahun kurang lebih 6 bulan. Nah, dalam hal ini teman-teman sejauh ini ya kita memperhatikan bahwa kejaksaan juga belum ada reaksi, dan juga dari pihak-pihak tertentu teman-teman yang terlibat dalam mengeksekusi Filister ini, yang tentu ya kita menilai bahwa untuk si Filister ya tidak terlalu ditegakkan hukumnya. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman isu yang kita dengar bahwa si Filister ya cepat reaksi untuk dieksekusi untuk akhir-akhir ini, atau atas pengadilan yang telah ditetapkan bahwa si Filister ya segera untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ya, dalam hal ini teman-teman membuat rakyat tidak sabar ya menunggu hasil ya, dan juga mereka melihat ya bagaimana perjalanan si Filister ini nantinya ketika masuk penjara. Ya, kita tahu teman-teman bahwa siapa orang-orang terdekat si Filister ini adalah seorang tokoh besar ya, yaitu Pak Jokowi, dan anak-anak Pak Jokowi termasuk ya adalah orang-orang yang memang selama ini Filister bela mati-matian. Ya, Filister ini kita kalau tahu teman-teman, dan kita ketahui bahwa dirinya itu penuh dengan kesombongan, penuh dengan kearogan, dan juga dirinya ya adalah tidak bisa menjadikan contoh bagi rakyat Indonesia. Ya, kalau
kalau kita melihat teman-teman ya bagaimana ya seorang pejabat, apalagi dia seorang jabatan komisaris, ya sebenarnya dia itu bisa memberikan contoh tanpa dipanggil, tanpa dilakukan apapun, ya dia mendatangkan sendiri ya untuk dimasukkan ke penjara. Nah itu baru namanya gentleman. Nah, tetapi si Filister ini banyak sekali dramanya teman-teman, ya banyak sekali hal-hal yang memang ditunggu dan dilakukan apapun ya untuk dia itu ya dibebaskan teman-teman. Jadi banyak dramanya teman-teman. Jadi dilama-lamain teman-teman ya untuk dia itu segera dimasukkan ke penjara. Jadi dia disewa pengacara dan sebagainya teman-teman, tentunya kalau kita lihat bersama. Ya tentu dalam hal ini teman-teman ya banyak juga ya masyarakat Indonesia memberikan tanggapan-tanggapan ya mengenai si Filister ini teman-teman. Ya dikatakan di sini bahwa kalau ia dieksekusi ya sebelum mengikuti sidang PK, otomatis ya berpotensi akan mengalami kesulitan untuk mengikuti. Ya karena kita tahu si Filister ini banyak sekali alasan dan dramanya teman-teman. Ya walaupun sudah diputuskan untuk dia masuk ke penjara dan segera untuk ditangkap, maka dia memunculkan permainan kecil-kecilan teman-teman, atau dalam artinya ada drama-drama teman-teman. Nah dikatakan bahwa ia semestinya dipaksakan ya. Jadi sebenarnya ya kalau orang yang memang taat pada hukum ya tanpa dipaksa teman-teman, tanpa dipanggil, tanpa di masyarakat turun tangan ya, dia datang sendiri ke pengadilan dan juga masuk pada penjara. Ya dikatakan kalau jaksa tidak berani eksekusi Filister ya serahkan saja ke pihak polisi, atau juga polisi tidak mampu, suruh saja rakyat Jakarta tangkap dia. Nah sebenarnya ya pihak dari kepolisian mungkin ya tidak sebenarnya takut, tapi teman-teman kita juga kurang tahu ya bagaimana hal-hal ini teman-teman ya. Mungkin pihak dari kepolisian juga menunggu ya informasi atau perintah-perintah dari yang lebih tinggi teman-teman. Nah dikatakan di sini bahwa kalau hukum tidak adil ya seperti ini jadinya ya, dikatakan lagi negara ini menangkap seorang Filister saja tidak bisa. Ya untuk pajak kami sudah 6 tahun ya si terdakwa berkeliaran di Jakarta namun pernah dipenjara dengan seenaknya, bilang si terdakwa selama ini menghilang, memang dia sebisa menghilang aneh. Jadi beberapa hari yang lalu ya si Filister itu menghilang teman-teman ya, tidak muncul di publik. Ya kita tidak tahu dia tinggal di mana dan dia menghilang kenapa? Mungkin karena kasusnya ini teman-teman. Ya dikatakan lagi di sini si Filister, katanya ahli hukum, kok bisa-bisanya mainkan hukum, penjarakan sekalian yang menghalanginya. Nah artinya di situ bahwa si Filister ini kalau kita tahu dia adalah seorang pejabat ya, publik figur teman-teman ya, atau seorang yang bisa dicontohkan kepada rakyat teman-teman. Tapi kenapa bisa ini terjadi ya, kenapa masih juga ya dilama-lamain teman-teman. Tetapi ya kita tahu bahwa ya si Filister ini ya semoga secepatnya apapun yang disampaikan teman-teman ya kita melihat dan menyaksikan untuk selanjutnya nanti bagaimana proses Filister ini teman-teman. Ya dalam hal ini teman-teman ya silakan memberikan ya tanggapan dan juga komentar Anda untuk menanggapi suatu cuplikan video ini. Ya semoga Filister ya cepat menjalankan hukum yang telah ditentukan kepadanya, dan semoga juga tidak ada yang menghalang-halangi ini semua teman-teman. Jadi Filister ini biar taat pada hukum dan juga menjadi pembelajaran untuk kedepannya kepadanya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di channel selanjutnya.